Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orang jamaah, tapi kalau jamaah sudah zaman akhir, menjawab salam dia malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama dan jamaah yang saya cintai, alhamdulillah, mengawali ceramah saya malam hari ini kami ucapkan syukur pada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara Thalabul Ilmi Qiraatus Sab'ah pada malam hari ini dalam suasana aman dan barokah. Kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para mubaligh, mubalighot, saudara selalu disebut atas amal sulihnya yang telah membawa risalah kebenaran agama Islam yang hak, berbentuk jamaah berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Dan atas kesabaran Bapak Ibu sekalian, kesediaannya mendengarkan nasihat pada malam hari ini, kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saudara jamaah sekalian, terutama yang di hadapan saya sangat terharu, bangga bahwa ulama-ulama dari daerah-daerah yang dikirim ke sini rata-rata remaja, rata-rata masih muda. Memang mengikuti Qiraatus Sab'ah, kalau yang dikirim itu yang paling tua, saya kira susah untuk mengikutinya. Jadi kalau dari daerah tuh ini biar yang bunafit, yang sudah senior, yang tua-tua dikirimkan, saya kira lebih sulit. Karena remaja itu ingatannya masih setia, yang dipikirkan belum terlalu banyak. Dan kalau saya lihat di hadapan kami pun remaja-remaja rata-rata itu yang wayuh juga belum banyak, sehingga pikirannya tidak begitu kemana-mana. Saya bangga dan saya haru, senang sekali banyak ulama-ulama muda di kalangan jamaah. Tetapi kendalanya, saudara-saudara sekalian, sebagai ulama biasanya nasihat bisa, ilmu mengerti, dalil hafal, mengaji sering. Sesuatu hal yang rutin dan diulang-ulang itu biasanya mengandung kejenuhan. Kalau tidak bisa memahami apa artinya kita hidup, bisa bosan. Dan kalau sudah bosan, akhirnya akibatnya nyepeleke, meremehkan. Saya kalau nasihat seperti sudah sering mendengarkan. Ngapain serius? Saya sudah biasa mendengar nasihat seperti itu. Bosan yang ada. Dan kadang-kadang hakikinya kita di dalam jamaah sebagai ulama itu apa? Lupa. Saudara-saudara sekalian, kebenaran Quran hadis jamaah dikumandangkan, diperjuangkan sejak 41. Sekarang sudah 2005, 65 tahun. Cukup lama. Kalau kita mengaji hadis periodenya, kalau kurva sudah kurva
normal itu sudah sampai puncak, mungkin sudah saatnya menurun. Atau kalau kita pakai kurva 100 tahun, oke, masih ke atas. Kalau 40 tahun, sudah saatnya menurun. Tugas ulama luar biasa beratnya. Saudara yang hadir supaya bangga, yang Anda hadapi itu kitabillah. Fatlu kalamilah ala sa'iril kalam kafatlilah ala sa'iril kholqi. Keutamaan ilmunya Allah Al-Quran dibanding dengan ilmu sak jagat raya bagikan Allah dengan seluruh makhluknya. Tidak seimbang. Anda sebagai ulama dalam mensikapi, mengaji qiraatus sab'ah itu berbeda-beda. Ada yang merasa ini suatu ilmu yang luar biasa, ini kitabnya Allah. Menaruhnya hati-hati, selalu di atas, bawanya di atas. Kadang-kadang samaknya dengan Al-Qur'annya tebal samaknya. Karena apa? Saking bangganya, ini kitabillah. Ilmunya Allah luar biasa. Ada yang bawanya di atas, kalau perlu disunggi di atas kepala. Tapi ada sementara yang bawa Al-Quran di cangking kopat kapit. Kalau tidak ada orang dikantongi, dibunderi, dikantongi di kantongan. Karena tidak ngerti sebetulnya kalamnya Allah itu seperti apa, luar biasa hebatnya. Pada zaman Rasulullah SAW, satu ayat oleh Muhammad disampaikan ke orang-orang Quraisy, gempar orang-orang Quraisy itu. Gempar, saudara-saudara sekalian. Muhammad mau menerima satu ayat itu kadang-kadang gembrobios, tidak kuat, keringat keluar, saking beratnya menerima wahyu itu. Satu ayat Muhammad yang notabene seorang utusan itu mendapatkan wahyu yang apalagi kalau wahyu itu kodenya itu berupa kelinting, berat, keringat keluar. Anda bukan satu ayat, 1 jam 1 rukuk Al-Quran, babar belas ora keringetan, soare lungguhe sak penake dhewe, Qur'ane doko tengah, sikile selonjor, ning ngarepe manuk Qur'ane. Mentang-mentang sudah ada maknanya, ora patek nyemak. Bareng ditahu keterangane, aku serodok lali, ndak ngerti, sombong. Qur'ane cilik, pulpene spidol. Tekone keri manggoni ning mburi. Mubaleke mulange Baqarah kene buka Yasin. Ditegur koncone kok surate benten to Pak, wong padha arape ora apa-apa. Karena sudah meremehkan. Dia sudah terbiasa. Seakan-akan jenuh karena tidak ngerti sebetulnya yang diperjuangkan itu apa. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang kita perjuangkan sejak 41 Bapak Imam sampai musuhnya luar biasa itu apa? Kemurnian Quran hadis jamaah. Kemurnian agama Islam yang berbentuk jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Biasanya sering disingkat dengan kebiasaan Quran hadis jamaah. Itu yang kita perjuangkan. Di dalam memperjuangkan itu, sejak waktu itu mulailah tahun 71 ada payung-payung, baju-baju yang dibentuk untuk melindungi biar perjuangan itu lancar. Pada awalnya itu telanjang. Beliau Bapak almarhum Haji Nur Hasan Al-Ubaidah telanjang Quran jamaah di bawah. Bahkan dengan gaya yang luar biasa mengatakan yang sangat keras kasar pada mereka. Dan memang nuansanya pada saat itu harus demikian. Karena bertahun-tahun dengan cara yang halus, Quran diqiraahkan di atas pohon, dibaca, dimaknai, diterangkan, orang mengatakan, wah jane pinter sayangnya edan. Beliau saking bingungnya bagaimana mengajak orang biar mau. Dengan cara apapun secara halus-halus tidak berhasil. Tetapi dengan ilhamnya Allah, dengan cara kasar nyatanya berhasil. Kamu pencuri, kamu bajingan agama kamu. Kenapa kamu maling ayat kamu? Dengan cara begitu mereka berpikir, kenapa saya dikatakan maling ayat? Kenapa saya dikatakan bajing ayat? Satu persatu berpikir, lama-lama berhasil, satu demi satu. Tapi itu tidak pas untuk zaman sekarang. Anda ke masjid terus, wah kamu bajingan, kamu oh, itu Anda akan digajul sejauh-jauhnya, tidak akan diterima oleh mereka.
Awalnya seperti itu, lama-lama perjuangan ditata pakai baju. Saudara-saudara jamaah sekalian, di dalam perjuangan jamaah sekarang yang sudah jadi itu saya ibaratkan sebuah mobil yang berjalan. Pada intinya mobil itu ada aksesoris. Sekarang itu aksesoris mobil banyak sekali. Biar tampak indah banyak aksesoris untuk kelancaran mesinnya, biar aman, biar nyaman di dalamnya. Ada sepak bola pertandingan, ada nuansa, ada persinas, ada organisasi. Banyak aksesoris yang ada untuk melindunginya. Itu alat perjuangan. Tapi hakikinya sudah harus tahu, semua itu melindungi kemurnian Quran hadis jamaah. Saudara ulama-ulama, Bapak Imam berijtihad, kalau musyawarah harus ada ulamanya, artinya jangan sampai mencetuskan suatu hasil musyawarah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau saudara-saudara sekalian di tengah-tengah itu tidak berani menyampaikan kebenaran apa adanya, ya sudah tamatlah riwayatnya agama ini. Saudara punya tanggung jawab yang besar sekali sebagai ulama. Jadi saudara-saudara sekalian, kemurnian yang dijaga. Artinya kalau memasang aksesoris itu merubah dari aslinya mesin sehingga memindahkan platina, memindahkan busi, memindahkan mungkin kabel yang sangat penting. Sekarang mobil apalagi sangat banyak sekali komponen-komponen yang otomatis. Itu namanya aksesoris, itu merusak aslinya mobil. Saudara ulama tugasnya semua kegiatan-kegiatan yang melindungi kemurnian Quran di jamaah, kalau sudah merongrong murninya Quran di sendiri, Anda harus mau mengingatkan. Contoh sekarang, aslinya perintahnya Bapak sepak bola pada waktu itu adalah jamaah supaya latihan lari. Tahun 80-an itu masih berjalan sepak bola itu, kalau datang di lapangan 50 orang itu 25 kipre siji, sana satu. Nanti kalau gol dong gumun ing atase bal dicegat wong sakmono kok iso mlebu. Karena apa? Namanya permainan sepak bola. Kalimatnya sudah permainan. Mestinya itu kalau gol ya tertawa, tidak gol ya tertawa. Contohnya tidak gol tertawa, sing giring wis numen metiti tekan ngarepe, nendang luput dicekel kipere. Lah rak lucu, diguyu mergone kok lucu karena permainan. Tapi yang berkembang apa? Wasit dijiotosi, kiper diguajul manui. Ya apa tidak? Yang berkembang demikian. Yang berkembang lebih bahaya lagi, sudah maghrib wasit ijek ngemut semprit, belum dibubarkan. Dia punya pengertian sepak bola lebih penting daripada sholat wajib. Saudara sebagai ulama tidak mengingatkan dayus. Salah satu layat khulna jannah al-aquli wadaihi wadayus warajulatun nisa. 3 golongan yang tidak masuk surga adalah orang yang berani dengan orang tua, yang kedua dayus, seorang yang ngerti ilmu, ngerti kebenaran tapi tidak mau mengingatkan. Padahal yang asli sepak bola yang mendapat pahala itu niatnya biar sehat, biar kalau ngaji tidak ngantuk, biar dalam perjuangan semangat. Tapi yang terjadi bukan. Ada peristiwa seorang imam kelompok membina sepak bola dengan semangatnya. Wela kok kalah terus tiap bal-balan itu. Itu pemainnya tuh dinasihati, dimarah-marah habis-habisan. Kamu itu sudah saya biayai. Setiap saat kok kalah, itu pemain apa kamu itu? Ini sudah jauh dari seharusnya sepak bola itu untuk apa? Ulama-ulama bertugas untuk mengingatkan. Jangan malah ulama-ulama muda melu tepas-tepas wis krungu komat. Iya toh? Habis dari sepak bola sudah dengar komat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Sepatu jek dinggo icul kalsara.
Wah, mau jan tenan mau karep nyikat ora gol ngopo, jik cerita jik goyah. Dia merasa sepak bola pemain itu sudah lebih hebat daripada yang lain. Padahal menurut saya itu jauh lebih hebat yang menjadi trim jimpitan beras di kelompok itu. Dibandingkan orang pulang sepak bola mengabaikan sholatnya. Aksesoris yang saya maksud. Saudara-saudara, di daerah ada musda umpamanya, tempatnya di situ dilihat untuk wudhu orang sekian banyak, kira-kira penjagaan najis bisa apa tidak? Untuk sholat ibadah, untuk ibadah kira-kira representatif apa tidak? Seorang ulama punya hak untuk usul. Wah, kalau di sini kemurnian tidak bisa terjaga, ibadah tidak bisa terjaga, harus di tempat yang bisa terjaga. Tugas seorang ulama mengingatkan, bukan malah wah ini sekali-sekali ulama ya harus bertempat yang mewah gini nih, walaupun tidak sholat tidak apa-apa sekali-sekali ya, jadi najis tidak apa-apa, yang paling-paling ya tidak diterima, besok kan diterima lagi. Kalau sudah begini rusak. Kalau sudah ulamanya rusak, sinfani minan nas, idza soluha soluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua manusia, jika dua kelompok ini bagus, manusia semuanya bagus. Jika dua kelompok ini rusak, semuanya rusak. Siapa itu? Al ulama wal umara. Ulama dan imam. Ulama dan imam ibarat bagikan seorang suami dan istri. Kalau sudah ulamanya pola berpikirnya seperti itu, sudah tujuannya ke arah yang tidak murni lagi, ya semuanya jadi rusak. Maka seorang ulama harus punya pola pikir seorang ulama. Yang kita lindungi, yang kita perjuangkan itu ya kemurnian Quran Jamaah itu sendiri. Jangan sampai tadi yang saya katakan aksesoris itu ngerogoti keaslian mesin itu sendiri, merusak mesin itu sendiri sehingga kemurniannya menjadi luntur, yang ada tinggal aksesorisnya. Saudara jamaah sekalian, tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tujuan Muhammadiyah bertujuan untuk menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya, yang jauh dari khurafat, syirik, takhoyul, bid'ah, murni sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tujuan pada tahun 1912. Tapi lama-lama tidak terkontrol sehingga sekarang yang ada apa? Aksesoris yang saya katakan. Semua yang kegiatan sosial meningkat, tetapi kemurnian itu tidak terwujud sama sekali. Kita jangan sampai terbawa arus ke sana. Untuk itu saudara-saudara sebagai ulama harus bisa mempertahankan. Itu adalah perjuangan. Kulil haqqo walau kana murun. Katakan kebenaran walaupun pahit didengar. Dan zaman akhir memegang kebenaran memang sangat berat. Zaman Nabi aja sudah berat, zaman akhir كقبض على جمر فتنجو من البلة فتنجو من البلة فتنجو Bila naam. Zaman sudah akhir. Wahada zamanus sabri mal kabilati. Orang yang megang kebenaran harus sabar. Kakobedin ala jamrin fatanju minal bila. Ibarat megang bara api. Bara api itu kalau dipegang set, mampus api. Tangan akan selamat, panas tidak akan lama. Tapi kalau bara api dipegang pelan-pelan, api tidak akan padam, tangan akan terbakar habis. Mengaji, amal, membela, jamaah, taat, set, karena Allah. Ini dadaku, mana dadamu? Akan saya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Harusnya begitu. Bukan hanya kena rayuan sedikit-sedikit. Nah, saudara sekalian, zaman sekarang zaman sudah betul-betul sudah zaman akhir. Yang kita hadapi yang merongrong kemurnian ini banyak sekali, luar biasa, dan berkembang terus-menerus. Sekarang saudara-saudara sekalian, ada yang namanya pilkada. Di mana-mana merebak pilkada.
baru usum pilkada. Maaf, seorang kiai yang notabene yang punya ruqyah kadang-kadang tidak kuat cobaan harus diakui bahwa akulah yang punya ruqyah. Sementara organisasi diminta untuk menutupi bahwa kiai-kiai ulama imam itu tidak ada, yang ada saya ketua organisasi. Tetapi karena di situ para calon-calon bupati, calon wali kota mengatakan, "Hayo mana siapa yang punya jamaah? Ini uang, silahkan saya bayar." Akhirnya tidak kuat menahan suara-suara itu, akhirnya menampakkan aku yang punya asli ruqyah itu aku. Kalau itu tuh yang gabuk saya itu ya. Kalau ada hubungan harus dengan saya. Akhirnya terjadi, saudara-saudara sekalian, calon bupati, calon datang ke imam-imam daerah, ketua organisasi delungap kok domoronya nih kiai daerah lah aku kon ngopo ini ya. Anu Pak, ketua organisasi saya. Oh kamu kan yang mentok dia ya, kamu kan tahu dia. Cobaan untuk membentengi kemurnian tidak gampang, saudara-saudara sekalian. Untuk membentengi niat itu tidak gampang. Cobaan luar biasa. Tugas ulama lagi untuk mengingatkan. Tugas ulama lagi generasi muda sekarang yang begitu banyak sarana-sarana untuk maksiat. Bukan hanya remaja, sarana untuk maksiat orang tua pun juga banyak. Anak kecil juga banyak. Dan begitu multi, sangat kompleks sekali masalah yang ada dalam jamaah. Ulama punya peran yang sangat luar biasa. Bagaimana punya pola-pola, punya ijtihad, ide-ide dalam musyawarah disampaikan untuk menanggulangi hal itu. Yang pada saat itu tahun 70-an, tahun 60-an, cobaan kemaksiatan belum seperti sekarang. Itu kalau nasihat dari habis subuh sampai jam 9. Cai di Ungaran itu habis subuh sampai jam 8 hujan deras mendengarkan nasihat. Tahun 83 insya Allah. Sekarang nasihat setengah jam rasanya seperti 63 tahun. Karena sudah sering mendengarkan nasihat seakan-akan bosen. Padahal kalau orang iman tidak akan kenyang mendengar nasihat selagi belum masuk surga. Kembali masalah yang sifatnya monotun akan menimbulkan kejenuhan. Ujian bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Yang dulu itu namanya ya amal solih di pondok ini, namanya mondok, pagi ya usung-usung boto, usung-usung tanah, macam-macam dan lain sebagainya, biasa. Sekarang orang jamaah sudah rata-rata pada kaya. Amal soleh seperti itu kok kelihatannya kok tidak begitu laku. Wis ngundang tukang wae mbayari wong jamaah wis sugih ngopo dadak gelubur tuwak kabeh. Rasanya berat, rasanya sudah berbeda. Padahal yang kita hadang itu semakin deras kalau bendungnya semakin kecil. Bendung itu Indonesianya apa ya? Bentengnya kalau semakin kecil, semakin ya tipis, ya semakin tambah gampang hancurnya. Untuk itu saudara-saudara sebagai ulama tanggung jawab membawa jamaah. Padahal cita-cita kita itu jangka pendek, yang kita perjuangkan kita sendiri sampai mati. Yang kedua, anak cucu kita juga mendapatkan kemurnian Quran di jamaah ini. Dan cita yang lebih panjang lagi adalah ila yaumil kiamah. Maaf, di daerah-daerah kalau cita-cita itu begitu, mestinya ada analisis SWOT. Artinya di situ kita mengkaji di daerah-daerah itu apa keuntungan yang lebih menguntungkan, di daerah ini hal-hal yang bisa dikembangkan apa, potensi apa yang bisa digali untuk meningkatkan perjuangan di jamaah itu apa, yang ada apa, SDM jamaah yang ada apa, dimanfaatkan semuanya. Tidak ada yang tidak dimanfaatkan, dimusyawarahkan untuk membentengi kemurnian Quran di jamaah itu sendiri. Bagaimana caranya? Kembali dimusyawarahkan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak koyah atau pamer, bukan. Barangkali bisa dicontoh di tempat Bapak Ibu sekalian. Di tempat kami di komplek daerah, kebetulan masjid daerah baru, orang pendatang-pendatang tidak asli dari situ, kurang lebih ada 45 sampai 50 kakak.
Orang tua saya panggil semua, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saja untuk membina anak-anak kita biar menjadi anak yang solih dan solihah, kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup. Terima kasih Pak, saya mendidik anak tidak bisa, wong saya tidak makan sekolah dari kecil sampai besar, saya tidak sekolah dan lain sebagainya. Oke, kalau sanggup tolong. Konsep saya, schedule yang ada ini dicermati, kira-kira setuju apa tidak? Dari anak-anak cabai rawit itu saya kasih jadwal, jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu adalah jam belajar sekolah. Jam 1 sampai jam 3 siang itu untuk jam istirahat di rumah. Itu jam istirahat dari sekolah, pulang makan, sholat duhur, istirahat, tidur diusahakan. Jam 1 sampai jam 3 siang ada anak keluar, tangkap. Orang tuanya setuju. Setengah 4 sholat asar dilangsungkan cabai rawit atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Jam 5 selesai, kami sebar untuk olahraga. Ada tenis meja, ada badminton, ada lapangan tenis 2 ban, ada basket, ada sepak bola mini, ada gubak sodor, ada, saya sediakan. Gue itu berangkat back ke belakang, sodor artinya ke belakang, butul depan lewat pintu dengan dihadang teman-temannya. Nah, setelah itu selesai maghrib, habis maghrib semua cabai rawit khusus belajar bacaan Al-Quran. Mas Toyibun salah satu guru cabai rawit. Saya bangga menjadi guru cabai rawit karena mengajar anak kecil itu tidak gampang. Lebih mudah mengajar yang sudah dewasa, turwis pinter, itu gampang sekali. Ya, kan? Kalau mengajar anak kecil atau yang sudah tua sekalian sangat sulit. Punya murid namanya Mbah Marto, disuruh innaka hamidum majid, ingkono karmidul majid. Karena sudah tua, susah itu Bapak Ibu sekalian. Setelah cabai rawit selesai isya, habis isya belajar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 6, kelas 4, kelas 4 dikelompokkan, ditunggui seorang guru sampai kurang lebih jam 8:30. Setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Plus ada tambahan khusus Jumat sore, itu ada tambahan pelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Jam 1 sampai jam 3 keluar, tangkap. Betul-betul terjadi. Artinya terjadi, baru ditangkap, lari pulang, ya tidak jadi. Nah ini apa namanya? Jadi pada waktu jam 1 sampai jam 3 tidak ada keren. Nguluk ke layangan, orang tuanya didenda lipat 10 harga layangan. Karena layangan itu termasuk bahaya, karena begitu nguluk ke layangan, mundur-mundur ada kalian tidak ngerti geledak. Gara-gara nguluk ke layangan, nguyak layangan yang putus benangnya itu, mobil tendang serah urusan gitu. Itu kalau dapat harganya 150, mobil di gua brus gitu. Masuk rumah sakit habisnya berjuta-juta. Sehingga nguluk ke layangan itu adalah larangan keras. Sehingga kampung itu disebut kampung bernuansa muslim. Nah ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Dan di situ juga ada pondoknya. Ya alhamdulillah dengan sarana, karena sekarang ulama-ulama itu ya perlu, bukan perlu lagi, memang seorang ulama wajib memiliki nafkah. Kalau saudara-saudara ulama itu kalau nafkahnya juga banyak, saya yakin mengajar ya lebih tentram. Mulang ini datang asrama begini sing ngantongi duit akeh karo sing ra duwe mesti pucet karo ora beda, mesti berbeda. Wajahnya sudah berbeda. Ya, sing sangune okeh nih yo mlakune giaya gitu lho. Asrama suwe mentok, wah rumah saku sediluk ora apa-apa. Sing duwe dhuwit sing ora rumangsane 2 dina kaya 17 tahun perasaan. Iya apa iki ora nek mansuan dicepetke yo ngene. Apa usulnya macam-macam dan sebagainya. Nah kalau seorang ulama juga di belakangnya ekonomi cukup, istri cukup, anak cukup, saya kira juga lebih menyenangkan.
Maka saya bekali pondok pesantren saya itu komputer, kemudian ukir, agronomi itu tanam menanam, kemudian pelatihan MC dan pelatihan berpidato menghadapi luar maupun dalam. Luar maupun dalam, ya dalam gedung, di luar gedung, ya, termasuk di dalam jamaah dan di luar jamaah. Yang perempuan ada mesin jahit, kemudian merias diri dan memasak. Karena wanita yang tidak bisa merias diri itu juga termasuk kelemahan. Contoh, karena tidak bisa merias diri, kulitnya irang, ngisor kuning, dur abang, kudunge ijo, sepatune lorek, jinjit ngarep. Wes dadi serupane teng ketaklik kira-kira tambah wireng karena tidak bisa merias diri. Maka perlu pelajaran merias diri. Nah, ini salah satu contoh namengi. Karena apa? Kenapa itu tempat olahraga disentralkan di daerah? Remaja-remaja semua sak daerah kalau olahraga semua ngumplek di daerah, sehingga untuk mengantisipasi remaja tidak banyak berhubungan keluar, dalam arti meminimalkan pergaulan mereka keluar sehingga tidak terpengaruh dengan hal yang maksiat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kembali sebagai ulama, innamal ulama warathatul anbiya. Tugas Anda itu seperti Nabi menyampaikan kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin ada yang berpendapat demikian. Mas, sekarang itu kita meramut jamaah ini sudah banyak. Kalau kita tabligh kita nanti banyak yang kita nanti malah tidak teramut nanti. Saudara-saudara mimpi. Saudara mengatakan jamaah sudah banyak itu kan karena pondok se-Indonesia datang di sini semua, kelihatan banyak. Ya apa tidak? Saudara tahu di pasar di Jalan Doho dari arah sana sampai sana itu cari yang jamaah siapa? Sepanjang jalan, tepi jalan dari Nganjuk sampai Solo itu yang jamaah itu tidak ada 16 ratusan juta itu se-Indonesia itu. Loh iya, Indonesia itu luas loh, 17.652 pulau, 618 suku bangsa, 519 bahasa daerah, 33 provinsi, 362 kabupaten dan kota, 3.622 kecamatan, 30.822 kecamatan, 204 juta penduduk Indonesia. Nah, rangandel hitungan dewi. Sekian banyak, 208 juta orang jamaah sudah mengatakan, wah, kalau kita pemilu ini ikut mendirikan partai, wah pasti sudah banyak DPR yang duduk di kursi DPR. Mimpi ente ya. Setelah begitu ada sinyal silahkan menjadi anggota dewan, berbondong-bondong mendaftar, saudara-saudara sekalian. Padahal orang luar sudah mengatakan ini pasti jadi. Wah, ini ada 300.000 kabupaten ini. Masya Allah, ngeri sing krungu malian. Nek ora nek tenan kecilik ini nanti ya. Ternyata betul makbis. Ya, suaranya paling bawah. Sehingga mereka tahu, oh, lah tiba-tiba jek sithik banget ya. Konangan malian. Jane sak durunge ngono rong konangan jane. Masih di dalam buku Indo ya, dalam ensiklopedi ya, itu jamaah LDI itu sudah 40 juta bareng pemilu melu golek kursi ketok nek agak 200 punjul itu. Nah, ketahuan. Nah, maka saudara jangan berkata sudah banyak terus berhenti amar ma'ruf. Harusnya sebagai mubalik daerah itu koordinasi dengan mubalik desa, kelompok, bagaimana amar ma'ruf digerakkan. Saudara-saudara sekalian, banyak mereka itu sebenarnya yang belum tahu persis seperti apa jamaah ini. Setelah tahu persis di dalamnya,
mereka terkagum-kagum rata-rata. Informasi-informasi yang negatif setelah dia masuk dapat informasi yang sebenarnya, mereka terkejut, ikut mengaji. Tidak sedikit, itu sangat banyak sekali. Amar ma'ruf ini tugas terus ila yaumil qiyamah. Tidak berhenti setelah jamaah sudah 1.013.000, tidak. Jamaah sudah 1.313.000 kok. Tidak usah malah tambah lagi, malah repot untuk apa namanya. Ini baru sekian saja tim perkawinan sudah jengkel, bagaimana banyak yang tidak laku. Kalau nanti bagaimana? Loh, kan ada apa namanya penyelesaiannya, ya apa tidak? Ada penyelesaiannya. Memang sekarang banyak sekali wanita-wanita yang insaf ke dalam jamaah. Penyelesaiannya ada tim perkawinan. Itu saudara jamaah sekalian. Maka perjuangan, mohon maaf, niat jangan sampai berubah. Semata-mata memurnikan Quran hadis jamaah, pengen masuk surga, selamat dari api neraka. Itu yang kita perjuangkan. Ya, Quran hadis yang kita perjuangkan. Jadi jangan sampai dalam acara-acara di luar Quran hadis untuk menutupi Quran hadis itu justru menyingkirkan Quran hadis. Seperti yang saya contohkan, sepak bola maghribnya disambung dengan isya. Latihan Persinas sampai isyanya apa maghribnya itu apa namanya terlambat. Itu namanya mau membentengi tapi justru merobohkan hakiki di dalamnya kebenaran kemudian Quran di jamaah. Saudara sebagai ulama di dalam musyawarah harus selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya very koloso, yang menyimpang bahaya. Nanti kalau sudah kecil dibiarkan besar tidak terasa, sehingga sampai bid'ah pun itu dilaksanakan kadang sudah tidak terasa karena sudah biasa kecil diremehkan. Yang kecil yang membahayakan kemurnian sikat harus kulil haqqo walau kana muron. Saudara sekalian, yang namanya ya ngomong jangan disalahartikan terus dibiarkan. Namanya membangun sebuah bangunan itu kalau sudah mencongnya tembok itu sudah 10 cm tidak diamril. 6 tahun tidak akan rampung itu. Kalau tembok itu mencengnya sudah 10 cm kepras pakai cetok. Diamril ya kesuwen no. Iki ya irama baik, iki alon-alon. 800 tahun orang trek ngamril iki. Wong mencengnya 10 cm kok diamril, ya kepras pakai cetok. Tergantung situasi dan kondisinya. Untuk itu Bapak-bapak sekalian, para ulama-ulama, kepahaman sikap jamaah dalam mengaji, amal solih dibenahi. Sikap jamaah atau dalam pelaksanaan sehari-hari, amal solih dibenahi. Contoh, man shola alaihi sholatan wahdatan sallallahu alaihi biha asro. Pada mengucapkan Rasul disebut menyambut sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahalanya? Berapa? 10. Sallallahu 10, alaihi wasallam 10. Sallallahu alaihi wasallam itu dapat rahmat 20. Tapi rata-rata aras-arasen wis kulino ya. Aras-arasen. Malah ada saking kulinonya tuh ndak berbunyi sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallam. Lah kok salam terus maknanya apa? Karena sudah terbiasa. Waqala sallam. Terus maknanya apa? Terbiasa sehingga tidak apa namanya salam juga kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mendoakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman. Kebiasaan seperti kalau dibiarkan diablas tidak terasa itu keliru. Termasuk sholat. Allahu Akbar. Makmumnya kepuntil-puntil ora iso nututi. Loh betul, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sebab mata kaki saya tidak bisa menyaksikan. Di situ jamaah sholat, ada orang mau masuk dalam jamaah, mohon maaf, orang bukan orang jamaah ikut makmum. Lah orang jamaahnya itu 2. Lah yang satu ditarik suruh jejer, yang 3 itu suruh di belakang. Apa ya ada coba?
kayak gini apa ya, terus budi luhur bagaimana? Orang imam kok 2 itu bagaimana? Jadi dia jejer, yang orang luar tuh makmum di belakangnya 3. Lah saya melihat ya tidak sabar tuh. Hei, itu imamnya 1 aja, jangan 2. Kono. Suruh ke belakang. Nah, setelah dia memainkan sholatnya, memerankan sholatnya, ya aslinya Allahu Akbar. Itu belum apa, Allahu Akbar, sami Allah. Lah yang 3 ini nanti, yang 1 ini sudah menyesuaikan wis kulino, sholat wis kulino makmu. Lah yang 3 ini kepondel-pondel, ini baru Allah iki kepiye to agak sujud ini sudah dengengal lagi jenenge. Saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, salate kaya ngene kepiye? Ke uyak-uyakan kok nih, ya Allah ya Rabbi subhanallah. Saya tuh mentolong ngoplok imamnya tuh jangan. Lah ning apa wong salat tak koplok wae malah dosane dobel. Saya terus bingung, setelah rampung saya tanya, mubalek itu? Yang sholat itu mubalek, yang jadi imam itu mubalek. Terus saya tanya, kamu tidak bisa sholat dengan lebih pelan, lebih tertib toh? Enggak itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawabnya apa? Orang jamaah itu kalau sholat tepat, singkat, tepat, padat. Saya terus ngomong, baru gue minggir. Cepat, singkat, tepat, padat katanya. Lah terus bunyinya hadis dalam kitab usulah hatta tatma'inna itu di mana? Sehingga tenang, anteng, semuanya organ tubuh sudah berhenti, baru berbunyi hatta tatma'inna. Antara ngaji dengan praktek masih banyak yang perlu dibenahi. Saudara-saudara sekalian, kita fair sajalah. Kalau memang kita sebagai ulama dan prakteknya memang tidak cocok dengan Quran, tidak diingatkan, kita terima. Ya apa tidak? Jangan sampai alah gue arep khusyuk ora jamaah yang neraka. Bukan masalah itunya. Lah kok jawabnya itu khusyuk ora jamaah yang neraka. Yang namanya latuk balas tidak diterima sholatnya hataya tabiatau sehingga meninggal bid'ah tadi, yang dia ancam ya orang jamaah itu. Kalau sampai sujud rukuknya itu nyolong, terus besok diganti kepala khimar, ya orang jamaah itu. Lah kalau orang di luar jamaah, lah mbok sujud sak jeke ya neraka dhewe rasa dadak diganti khimar. Ya apa tidak? Sing diancam sujud rukuk seperti mencuri, sejelek pencuri itu mencuri sujud rukuk, ya orang iman itu. Lah kalau tidak orang iman, wis gembuduk dhewe yang neraka itu sudah tidak usah diancam apa-apa. Orang sanggup bid'ah, wis please go to hell otomatis. Silakan masuk neraka loh. Ya apa tidak? Yang dihukumi Quran dan hadis itu orang iman, bukan mereka, bukan. Ya kita ini. Lah kok khusuk orang iman ya neraka. Lah kowe wong iman sing wong ora iman kowe khusuk, lah kowe sing iman kok ora khusuk. Utekmu to kok ngendi kowe? Wong sing ora iman ora dijamin swarga wae khusuk. Lah kowe sing dijamin swarga kok ora khusuk iki piye? Afala taskurun, apa kamu tidak bersyukur? Wong nabi saja ditegur nabi, ya kamu wong sudah diampuni dosanya kok ya sholat kok sampai abu-abu itu nabi. Lah apa aku ini tidak termasuk orang yang bersyukur pada Allah wong sudah diampuni dosanya? Lah apa ulama itu ada janji diampuni dosanya semua atau apa ada tuh? Apa ada ulama, kalau ulama itu dijamin walaupun bid'ah tetap surga? Apa ada begitu? Kan nggak ada. Ya kan? Tapi saudara punya kelebihan yang luar biasa. Idza jitamal alimu wal abidu ala sirati kilal abidi udkhulil jannata wa tana'am bima ta'mal. Wa kilal ulama kifhunna wasfa liman ahbabta. Besok ketika orang di atas siratal mustaqim, orang-orang yang bukan ulama mau masuk surga, silakan masuk surga. Please go to Firdaus. Silakan masuk surga dengan selamat. Tetapi ulama kifhunna, berhenti. Jangan masuk surga dulu. Beri syafaat siapa yang kamu cintai, baru kamu masuk surga bersama-sama. Saudara sudah punya kelebihan yang luar biasa, tetapi sebagai ulamanya harus pas. Karena Allah, kemurniannya tetap dijaga, tidak terpengaruh, dan tidak
ya itu tadi, sekarang ikut-ikutan berpola pikir ala modern, kemudian yang sebenarnya kemurnian dijaga, tiru-tiru ala modern tidak dihiraukan. Saudara dan jemaah sekalian, ulama-ulama yang di hadapan saya ini setelah pulang amal solih yang kecil-kecil dibenahi, termasuk mengucapkan kalau memang keliru ya ditegur. Pak Yai kalau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ingkang pasih wong menika ndongaaken dhateng Nabi. Ndongaaken dhateng Nabi ingkang sae. Salam itu kan jangan mendoakan assalamualaikum. Lah kadang-kadang ndak assalamualaikum. Lah aku ndonga kaya wong nyanyi assalamualaikum. Ge artine apa assalamualaikum artine apa? Kadang ndak jelas. Mengucapkan awalnya nasihat juga tidak begitu dihiraukan. Bismillah, alhamdulillah, saudara sekalian. Jadi contoh itu siapa? Kok bismillah, alhamdulillah, saudara sekalian itu bagaimana? Meremehkan hal yang kecil-kecil, yang besar pun akan diremehkan. Ulama-ulama ahli Quran, tukang dandani. Berbanggalah ahlul Quran Allah wa khasatuhu. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Jazzallahu bil khairati anna a'immah lanna nakanul Qur'an abbau wassalsala abbau wassalsala. Didoakan orang banyak, didoakan orang banyak, orang yang mengajarkan dengan murni dan berantai-rantai, terus menerus. Ulama warasatul anbiya. Nah, maka amal solih keulamaannya bapak-bapak sekalian diterapkan ala ulama yang sebenarnya. Mohon maaf saya menambah sedikit, saudara-saudara, sebagai syairullah. Oh sudah nih ya. Sebagai syairullah, tempatkan diri Anda sebagai orang yang mulia. Kalau waktu memberikan kemangkulan pada jamaah-jamaah, hormatilah diri Anda sendiri. Seorang ulama pakai pakaian yang rapi, syukur pakai serban. Kalau tidak bisa ya pakai kupluk, syukur-syukur. Jadi penampilan Anda itu apa namanya di situ ya, penampilan ulama. Saya masih tahu persis orang jamaah lain mengaji baru 2 hari tidak jadi. Kebetulan yang mengajar di kelompok itu gondrong, gitu, ora jungkatan, nganggo katok levis, nganggo kaos ireng, kaosnya oblong, mulangnya karo gelelang ngene wae. Ngomongnya itu apa kan? Wah, jane seneng ning sing mulang kaya wong edian wis kapok aku gitu. Karena apa? Penampilannya tidak menampilkan seorang ulama. Ya maka hal itu supaya diantisipasi sebaik-baiknya. Ulama, dandanilah diri Anda sebagai ulama. Saudara sekalian, sebagai akhir nasihat pada malam hari ini, marilah kita tetap menatapi agama Islam yang berbentuk jamaah berdasar Quran hadis. Mulai tahun 60 tanggal 17 Agustus dinasihatkan jamaah ini cirinya atau cara-cara mengamalkan sebagai orang jamaah adalah dengan cara 5 bab, yaitu mengaji, mengamal, bela, jamaah, taat, dikerjakan sampai ajal matinya masing-masing. Nah, sehingga kita mendapatkan surga, terhindar dari api neraka. Semuanya ditambahi embel-embel niatnya karena Allah semata-mata, hanya yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Sedikit yang kami sampaikan di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anji imatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur imatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma barik imatana, barik jama'atana, Allahumma asfi imatana, Allahumma asfi jama'atana, Allahumma najina wa ahlina wa jama'atana wa immatana wa amwalana minal qaumiz zalimin wa amalihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.